Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Arman, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yongki Permana. Saya di sini akan merangkum penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Andes Arman MPD. Untuk judul besar materinya yaitu adalah konsep dasar media pembelajaran. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu encoding, decoding? Saya akan jelaskan. Jadi, kegiatan memproduksi pesan disebut encoding, sedangkan kegiatan menangkap dan memberi makna pada pesan yang disampaikan disebut decoding. Nah, dalam transfer pesan itu ada yang namanya noise. Noise itu apa sih? Jadi, noise itu adalah gangguan. Contohnya ketika saya lagi berbicara ini ada suara motor lewat, nah itu disebut noise. Atau ketika saya lagi ngajar ada yang tidur, ada yang lagi ngobrol, nah itu adalah gangguan. Ketika saya lagi berbicara, ketika saya lagi mentransfer pesan, itu ada namanya noise, gangguan di tengah-tengah itu. Jadi seperti itu. Untuk materi yang kedua yaitu pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Contohnya, penggunaan diagram, grafik, atau visualisasi untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Misalnya, penggunaan video pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar secara fleksibel sesuai waktu mereka. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Contohnya, penggunaan animasi atau game yang edukatif yang membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Nah, jadi agar siswa itu ada minat ketika belajar, kita harus membuat hal-hal yang menarik untuk siswa, seperti penggunaan animasi ketika kita belajar menggunakan media yang bagus supaya siswa itu agar ceria, senang ketika itu. Atau kita membuat game yang bagus, yang edukatif, yang ada di dalamnya itu ada ilmunya. Jadi tidak semerta-merta game, tapi ada suatu hal yang bermakna, seperti itu. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik, seperti penggunaan media yang memotivasi, misalnya video inspirasi atau cerita yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Contohnya, penggunaan simulasi virtual atau hubungan daring yang membuat peserta didik ke pengalaman langsung melalui media. Jadi yaitu adanya langsung peserta didik itu dalam pengalamannya, seperti itu. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Misalnya, menyediakan sumber belajar berbasis daring yang memungkinkan peserta didik memilih materi yang sesuai dengan preferensi dan tingkat pemahaman mereka. Jadi kita harus memadai apa yang ingin siswa ingin lakukan. Yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyajikan informasi. Yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Yang ke-8, memberikan simulasi. Yang ke-9, melakukan penilaian. Yang ke-10, administrasi. Yang ke-11, penelitian dan pengembangan. Oke, saya akan jelaskan. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Nah, jadi dari masing-masing fungsi media pembelajaran, yang pertama itu menginformasikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi maksudnya itu media pembelajaran dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang apa yang akan diajarkan dan apa yang diharapkan dari peserta didik. Yang kedua yaitu memotivasi peserta didik. Nah, itu adalah dengan menggunakan media yang menarik, peserta didik dapat lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, menyajikan informasi.
Jadi itu maksudnya yaitu media pembelajaran dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks atau gambar, bisa video gitu dan lain-lain. Yang keempat, menstimulasi diskusi dan interaksi, yaitu media pembelajaran dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi antar peserta didik. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar, yaitu media pembelajaran dapat digunakan untuk mengarahkan aktivitas belajar peserta didik seperti dengan memberikan petunjuk atau langkah-langkah yang harus diikuti. Yang keenam, mengontrol aktivitas, yaitu media pembelajaran dapat digunakan untuk mengontrol aktivitas peserta didik seperti dengan memberikan batasan waktu atau memberikan tugas tertentu. Yang ketujuh, memberikan penguatan media, yaitu media pembelajaran dapat digunakan untuk memberikan penguatan atau umpan balik kepada peserta didik. Yang ke-8, memberikan simulasi. Nah, jadi itu maksudnya media pembelajaran dapat digunakan untuk memberikan simulasi atau model dan situasi yang nyata. Yang ke-9, melakukan penilaian, yaitu media pembelajaran dapat digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ke-10, administrasi. Jadi media pembelajaran dapat digunakan untuk administrasi seperti dengan memberikan informasi tentang jadwal, materi, dan lain sebagainya. Yang ke-11, penelitian dan pengembangan, yaitu media pembelajaran dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan seperti dengan menggunakan teknologi baru dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.